Hi, how are you doing guys? Welcome back to my channel Alina di USA. Di channel ini aku banyak membahas tentang lifestyle, pendidikan, dan sosial budaya di Amerika Serikat dari sudut pandang orang Indonesia. Jika topik seperti tinggal, studi, bekerja, dan menikah dengan orang luar adalah sesuatu yang kalian suka, maka channel ini cocok buat kalian. Thanks for stopping by, subscribe, set like, are highly appreciated. Thank you and enjoy the video. Kembali lagi di 10 hal tentang Amerika. Kali ini aku akan membahas tentang 10 hal perbedaan sekolah di Amerika dengan di Indonesia. Karena Indonesia dan Amerika begitu berbeda dalam hal sekolah, ada banyak hal yang bisa kita kupas tentang sekolah di Amerika yang nggak sekedar ngasih informasi ke kalian, tapi juga untuk mengajak kalian berpikir kritis. Apakah sekolah-sekolah di Indonesia sudah sepatutnya untuk step up lebih maju dari sekarang? Terus apa saja itu? Tanpa banyak ngomong, kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. No need to wear uniform. Di Amerika, kalian boleh pakai baju bebas ke sekolah. Tujuannya untuk keadilan yang merata, menghindari korupsi, dan menghindari alasan nggak punya uang untuk beli seragam sekolah. Juga untuk membebaskan individu untuk berekspresi. Makanya di Amerika kalian boleh pakai baju apapun, selama tetap sesuai dengan kesopanan. 3, 2, 1. School bus is available for free. Orang tua siswa nggak dikasih alasan apapun untuk tidak menyekolahkan anaknya. Jadi jika kedua orang tuanya kalian harus berangkat kerja pagi-pagi, nggak ada yang jemput, nggak usah nungguin ojek online dan angkot gitu ya. Karena bis sekolah selalu ada di pojok-pojok yang paling convenient, paling comfortable, paling nyaman di kotanya kalian. Satu sekolah bisa menyediakan minimal 50 bis sekolah yang melayani trayek manapun di kota tersebut. Karena sekolah di Amerika menggunakan distrik, sehingga memudahkan bis-bis sekolah untuk mengakses segala macam daerah di distrik tersebut. Aku gak akan terlalu banyak ngomong, karena tahu bis sekolah ini gratis saja sudah menyelesaikan banyak sekali masalah orang tua, ya gak sih? Dan satu lagi, bis ini gak pernah telat loh. 3, 2, 1. School is always free and all included. Sekolah wajib di Amerika dari SD, SMP, SMA free alias gratis. Mulai dari SPP, uang masuk, uang gedung, uang seragam, uang makan, uang bis sekolah, uang praktikum, fotokopi, parkir, pustakaan, wifi, laptop, fasilitas gym, fasilitas kolam renang, fasilitas lapangan softball, semua sudah tersedia dan itu tanpa di-charge biaya apapun. Nggak ada, it's all free. Nggak ada dana-dana siluman yang harus kalian bayarkan. Sepeser pun nggak ada. Awesome. Mau tahu sekolah di sini kayak apa guys? Tuh lihat ya. Aku harus stop dulu untuk ngeliatin lapangannya. Anjir, bagus banget. Tuh. Ya, kolam renangnya ada di dalam itu lapangan football. Satunya lagi itu lapangan apa? I don't know. But ya, itulah itu Vicksburg High School dan asik kan kehidupan di sini. 3, 2, 1. One student, one free laptop from the school. Ketika kalian mendaftar sekolah di Amerika, kalian akan mendapatkan satu laptop untuk dipakai selama 1 semester. Setelah itu dikembalikan saat kalian liburan. Setelah itu pas waktu masuk sekolah baru, kalian akan dapat lagi untuk digunakan selama masa pendidikan. Laptop ini selalu baru, selalu terupdate, selalu terkoneksi dengan program-program yang ada di sekolah dan mata pelajaran yang ada di sekolah. Kalian juga mendapatkan email khusus yang hanya bisa diakses oleh lingkungan sekolah untuk memproteksi orang-orang di lingkungan sekolah tersebut. Awesome, right? 3, 2, 1. Well thought, well equipped, standardized school complex. Sekolah di Amerika punya standar minimum kelayakan bangunan sekolah.
Ini berarti sekolah di Amerika selalu berada di lingkungan yang strategis, harus mempunyai lapangan parkir yang cukup luas, harus mempunyai auditorium, harus mempunyai setidaknya 2 lapangan, yaitu lapangan sepak bola atau lapangan football atau lapangan baseball atau lapangan basket, punya gym, dan punya kolam renang, dan punya laboratorium yang memadai. Jika suatu kota sekolahnya nggak mempunyai ini semua, maka pemerintah kota tidak akan memberikan izin untuk membuat sekolah. Jadi kalian nggak akan pernah melihat sekolah di Amerika yang nggak punya lapangan memadai untuk parkir, untuk berkumpul, untuk aktivitas ekstrakurikuler lainnya. Semuanya dengan standar fisik yang memadai. 3, 2, 1. Acknowledge public safety and emergency. Punya standar keamanan dan semua unsur dari sekolah mengerti standar keamanan ini. Maksudnya, gedung dibuat sedemikian rupa untuk mengamankan orang-orang yang ada di dalamnya dan para siswa diajarkan setiap tahun untuk mengenal bahaya-bahaya yang bisa terjadi, bahaya dari luar maupun bahaya dari dalam. Mereka secara berkala diberikan latihan penanganan bencana alam, latihan penanganan jika ada terorisme, latihan jika terjadi kebakaran, penculikan, semua bentuk penanganan gangguan internal dan eksternal diajarin oleh sekolah. Contohnya, jika alarm berbunyi dan ada pemberitahuan diam di tempat, mereka nggak akan panik, mereka akan tetap di situ. Mereka sudah tahu harus kemana, setiap unsur di sekolah itu sudah tahu, mereka akan mengikuti prosedur yang berlaku. Keren nggak tuh? 3, 2, 1. Keamanan di sekolah-sekolah Amerika terjaga dengan adanya polisi yang selalu siaga setiap hari. Jadi yang terjadi di film-film Hollywood di mana suka ada tawuran atau anak yang dipukulin dan segala macam itu lebay. Karena kemungkinan itu terjadi kecil sekali karena selalu ada polisi yang memperhatikan orang-orang yang bergerak secara mencurigakan. Baik itu siswa, guru, bahkan orang tua yang sedang menjemput. 3, 2, 1. Yang berikutnya ini lebih seru. Bisa kuliah tapi SMA. Ini gimana ceritanya? Ya, kalian bisa double. Walaupun kalian masih di kelas 1 atau kelas 2 SMA, kalau nilai kalian yang bagus, kalian bisa langsung kuliah. Ya, di Amerika kalian bisa double sekolah sambil kuliah, di mana kalian tetap kelas 1 atau kelas 2 SMA, tapi juga mahasiswa dari universitas tertentu. Aneh gak tuh? Oke, itu terjadi pada anakku. Dia sekarang kelas 1 SMA. Di musim panas tahun ini, 2022, dia akan memulai kuliahnya di Alcorn State University untuk jurusan biochemistry. Ini bisa terjadi pada kalian jika kalian mendapatkan IPK minimal 2,5. Sekolah akan menawarkan kepada kalian. Masalah kalian mau atau tidak, itu terserah kalian. Karena tentu saja berat antara belajar sebagai siswa SMA sekaligus belajar sebagai mahasiswa di university di saat yang bersamaan. Hanya anak-anak yang cerdas yang bisa mengikutinya. Syarat untuk mengikuti ini, kalian harus mempunyai minimal IPK 2,5 dan wali kelas kalian harus mensponsori kalian sebagai orang yang layak untuk ikutan program ini. Tujuannya agar saat kalian lulus SMA kelak, saat masuk university, kalian hanya menyelesaikan sisa dari materi SKS yang ada. Jadi kalau kalian di SMA sudah 20 SKS, sementara total 180, kalian hanya menyelesaikan 160 SKS saja setelah lulus dari SMA. Asik kan? 3, 2, 1. SMA di Amerika itu 4 tahun. Ya, guys, SMA di Amerika itu 4 tahun, nggak seperti di Indonesia. Dimulai dari kelas 1 alias freshman, kelas 2 alias sophomore, kelas 3 alias junior, dan kelas 4 alias senior. Setelah lulus, gelar kalian seperti S1, yaitu diploma. Ya, makanya mereka selalu nyebut diploma. Itulah alasannya kalau kalian nonton film-film Amerika, banyak lulusan SMA yang pakai toga karena memang mereka sudah menyelesaikan diplomanya, jadi wajar kalau dia pakai toga. Ini yang kelihatannya salah kaprah di Indonesia, di mana anak-anak SMP, SD pun sudah lulus pun ditogain. Di sini hanya yang minimal SMA, S1, S2, dan S3 yang boleh menggunakan seragam atau kostum toga saat mereka lulus dari
university atau dari sekolah karena minimal harus 4 tahun dan SMP-nya 2 tahun. Jadi kalau di Indonesia SMA 3 tahun, SMP 3 tahun, sementara kalau di Amerika SMP cuma 2 tahun dan SMA-nya 4 tahun. Basically the same, hanya materi pelajaran di Amerika cenderung memberatkan pada high school, yaitu 4 tahun. 3, 2, 1. School registering are fast and easy. Pendaftaran sekolah yang nggak pakai ribet. Ya, pendaftaran sekolah di Amerika itu luar biasa mudahnya. Jadi saat kalian pindah dari Indonesia contohnya, kalian hanya membutuhkan satu dokumen saja, yaitu dokumen domisili. Kalau kalian tinggal di New York, kalian harus punya dokumen di mana menerangkan bahwa kalian kontrak di apartemen A atau beli apartemen A. Kenapa dipermudah? Karena pemerintah Amerika tahu bahwa pendidikan itu sangat-sangat penting. Jika dipersulit, akan banyak orang yang nggak bisa mengakses pendidikan. Semakin banyak yang bodoh, akan semakin banyak kriminal di mana-mana karena kemiskinan. Hal utama yang dibereskan oleh negara maju seperti Amerika adalah pendidikan. Dia nggak mau kompromi, siapapun berhak mengecap pendidikan, including warga negara asing yang tinggal seperti aku. Dan jika atas alasan apapun orang tua melarang anaknya sekolah, maka pemerintah bisa memenjarakan kalian sebagai orang tua atas alasan mengabaikan hak asasi anak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, itu dia 10 perbedaan sekolah di Amerika dengan di Indo. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Let me know in the comment topik-topik apa lagi yang kalian ingin tahu tentang Amerika. Subscribe dan like jika konten ini menghibur dan bermanfaat. Dan thank you guys, aku pamit. Sampai jumpa di konten-konten Alina di USA berikutnya. Dadah!